Gue dong bilang semangat. Saya bilang salam di luar, Bapak Ibu dong bilang semangat Indonesia. Saya bilang dapil 1, Bapak Ibu dong bilang Gelora 1 kursi. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Dapil 1. Gelora 1 kursi. Dapil 1. Gelora 1 kursi. Dapil 1. Gelora 1 kursi. Terima kasih atas Bapak dan Ibu yang sudah hadir maupun yang bisa mendengar suara kami di rumah masing-masing. Kantung merah. Jadi Bapak Ibu, hari ini kami dari Partai Gelora melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor. Nah, berdasarkan jadwal tersebut hari ini jatahnya dapil 1. Jadi di sini adalah salah satu kasih kami, ada Pak Yonas Ronsumbre yang juga caleg dari Partai Gelora nomor 8. Nah, maksud dan kehadiran kami di sini, kami pengen untuk memperkenalkan. Ini loh, kira-kira nanti Partai Gelora duduk di Tikman Mando, apa saja yang harus dibuat melalui Ade Yosua kalau Tuhan saya jadi, ataupun teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dong kaget tiba-tiba kita datang mungkin ada apa, tidak. Ini berkaitan dengan kampanye. Nah, Bapak Ibu, saya ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, jadi saya sebutan sekaligus kampanye biasanya minta tempat. Jadi Bapak Ibu dorang begini, kita pengen supaya ketika berikutnya itu baik pemilu maupun pilkada dan lain-lain itu berjalan dengan baik. Nah, maksud dan kehadiran Partai Gelora itu pengen supaya mendorong anak-anak muda Biak untuk bisa berkompetisi secara sehat dan juga mendapat tiket untuk jadi anggota DPRD di Mando. Kenapa sampai kita harus pakai anak muda? Mohon maaf kalau ada orang tua di sini. Karena ini nanti kita akan mengarah kepada yang namanya bonus demografi. Nah, ketika kita tidak mampu menghadapi namanya bonus demografi, maka peluang-peluang yang seharusnya kita bisa ambil anak muda itu tertutup. Nah, makanya hari ini kita datang supaya bisa menggelorakan semangat adik-adik dorang Bapak Ibu semua untuk bagaimana bisa memilih Partai Gelora. Saya tanya di sini dulu, siapa yang sudah masuk usia sekolah, ada gitu ya? Ada orang ada yang usia sekolah, yang nanti kuliah, ada ya. Oh, siap. Jadi ada dong selama ini ikut perkembangan tentang kabupaten dia tidak ikut perkembangan. Ada dong tahu tidak APBD Kabupaten Biak Numfor itu berapa? APBD anggaran pendapatan belanja daerah. Tahu? Agak jelas. APBD Kabupaten Biak Numfor itu 1.488 miliar. Artinya apa? Nilai angka yang ada dong dengar besar itu tidak mampu untuk menyelesaikan program, kegiatan atau aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat. Tugas partai politik sebagai peserta pemilu, dari pemilu ke pemilu bagaimana mendorong perwakilan di DPRD di atas. Kalau di sini familiarnya tikungan Mando ya, maaf sana ngejabrak sih, saya tidak terlalu familiar ya. Nah, bagaimana untuk mendorong ke sana? Kita mendudukan orang di DPRD itu bukan saja mendudukan saja karena dong datang A, B, C, D segala macam, tidak. Kita mau generasi yang nanti duduk di atas itu generasi yang berkualitas, punya wawuk yang bagus untuk bisa mengeksekusi program sesuai dengan tupoksi dari anggota dewan. Hari ini kita hadir di sini, nanti Bapak Ibu ada dong lihat ini caleg-caleg ini. Coba caleg-caleg dapil 1 diri dulu supaya Bapak dong lihat. Caleg-caleg dapil 1 Yosua berdiri. Ini milenial semua. Milenial semua, Bapak Ibu tahu tidak secara wawuk ini konseptor terbaik di Kabupaten Biak Numfor ya. Ketika Tuan saya duduk akan berbuat untuk Bapak Ibu dorang. Jadi sekali lagi dengan penuh kerendahan hati kami mengajak Bapak Ibu datang ke TPS pada tanggal 14 Februari
untuk menyalurkan aspirasi dengan memilih Partai Gelora. Artinya begini, di sini kan Bapak dong, saudara dong lihat toh, dong punya saudara laki-laki, pilih. Karena apa? Ketika partai jadi, siapapun entah dia atau siapapun, kita punya komitmen harus dijalankan. Pasti Bapak tahu. Tanpa saya jelaskan bagaimana Bapak suka apa yang saya tahu. Nah, dengan mendudukan anggota DPR itu kan kita tidak ini saja. Karena begini, ketika seorang anggota DPR itu dia punya tugas itu, salah satu tugas itu adalah mengusulkan peraturan daerah, perda. Nah, yang jadi kendala terutama kita yang muda-muda ini adalah akses kesempatan bekerja setelah kuliah, setelah sekolah ini kan minim. Nah, melalui Partai Gelora kita mencoba untuk buka ruang itu, menyusun perda, pemberdayaan. Bagaimana kita bisa meningkatkan usaha kecil, mikro dan menengah ya, Pak Ketua. Nanti teman ini yang dijelaskan di spesifik jelaskan tentang UMKM namanya ini. Kenapa sampai Bapak dong harus pilih dulu di mana? Bapak dorang ini kan sering kalau ke capil itu kan tunggu lama kan tidak? Di capil ada yang pernah tunggu lama berjam-jam kan tidak? Ada ya? Jadi ketika Gelora jadi, kita buat namanya peraturan daerah. Perda itu dia memproteksi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan secara digital berbasis online. Jadi nanti secara mobile atau jemput bola, jadi petugas dong itu yang datang ke Lubabo, Kababur, Kariendi, Manson dan lain-lain. Jadi Bapak orang tidak perlu ke sana. Nah, tugas dari anggota DPR bagaimana mendorong supaya TAPD, tim anggaran pemerintah daerah itu memproyeksikan, memberikan anggaran yang sesuai dengan peruntungan supaya ketika nanti tim ini yang capil dorang turun itu dong tidak kalah bakat. Karena persoalan hari ini capil bisa turun, cuma nggak ada anggaran. Solusinya satu, pilih siapa? Gelora. Pilih siapa? Gelora. Kakak termarah tapi begitu sih. Nah, tidak lagi. Ini merupakan effort dari Partai Gelora. Tadi saudara ada orang yang berapa itu kan pengen kuliah, loh. Pengen kuliah dia tidak? Pengen kuliah, loh. Nah, secara nasional itu berdasarkan data tahun 2023 bulan Maret kalau nggak salah, data BPS itu presentasinya 6% saja orang Indonesia yang menikmati pendidikan tinggi. Artinya apa? Orang Indonesia yang berkuliah dia menyelesaikan wajib belajar 16 tahun ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah itu 6% saja. Bapak mau tahu di Papua berapa? Bapak mau tahu tidak? Berapa persen presentasi orang asli Papua yang kuliah? Ya. Presentasi anak asli Papua yang kuliah itu dia hanya mentok di 11%. Artinya apa? 11% kalau kita bagi pakai jumlah penduduk itu hanya 45.000 saja Bapak Ibu. 45.000 saja yang kuliah. Ada sekitar 450.000 lebih yang tidak kuliah. Presentasinya 80%. Nah, ini kan jadi cerminannya buruk. Nanti Bapak dong bilang, ini otsus, kenapa ini sampai anggaran ini? Karena memang betul otsus. Tapi yang eksekusi otsus itu ada orang atau anak-anak yang punya kapabilitas kompatibel, wow bagus untuk eksekusi itu. Tidak bisa kasih orang yang datang kasih A, B, C, C, Bapak dorang baru besok dong pergi, dong terpilih, dong berikan balik. Saya tidak jas siapa-siapa di sini, tapi saya cuma mengarahkan pola pikir kita saja. Bagaimana